Audio Jungle. Komentar kocak Randy Irwan saat Marcelino Ferdinand dan Ovan berseteru di laga Persebaya versus PSIS. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Randy Irwan beri komentar kocak saat tadi kakak Marcelino Ferdinand dan Octavianus Fernando berseteru di laga Persebaya versus PSIS Semarang Selasa 23 Agustus 2022. Seperti diketahui, Randy Irwan, Marcelino Ferdinand, dan Ovan merupakan rekan setim di Persebaya Surabaya musim lalu. Pemain yang kini membela Delta Sidoarjo itu ikut mengomentari peristiwa unik yang terjadi pada laga Persebaya versus PSIS Semarang pada laga pekan ke-6 BRI Liga 1 2022. Pasalnya, Marcelino dan Ovan yang merupakan adik kakak sempat berseteru di atas lapangan. Peristiwa itu pun membuat Randy Irwan memberikan komentar kocaknya. Marcel pesulap hijau versus Ovan Gusam Sofan. Rebutan warisan tanah sampai pisah kakak atau kartu keluarga. Tulis Randy Irwan di akun Instagram @randyirwan12. Randy Irwan mengibaratkan perseteruan adik kakak itu dengan perseteruan yang sedang viral antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Sebelum pertandingan, Marcelino sendiri sudah mengucapkan bahwa ia tetap bermain profesional meski menghadapi kakak sendiri. Saya profesional, saya bela Persebaya. Selama pertandingan akan maksimal untuk Persebaya meski lawan kakak sendiri. 90 menit musuh, selebihnya ya kembali normal. Tegas Marcelino Ferdinand. Pertandingan antara Persebaya versus PSIS Semarang pun berjalan panas. Persebaya menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama, berhasil mendapatkan gol pembeda di akhir babak kedua. Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan kemenangan usai tendangan roketnya berhasil membobol kokohnya gawang PSIS Semarang. Persebaya berhasil mengakhiri pertandingan dengan skor 1-0. Kemenangan itu disikapi dengan gembira oleh Marcelino. Ia bahkan sempat bercanda soal kakaknya yang menelan kekalahan. Soal golnya ngalahin kakak, senang banget saya. Saya sampai di rumah saya EC. Ucap pemain yang berposisi gelandang serang tersebut. Buat kakak, malam juga saya tetap saling menghubungi satu sama lain seperti biasa. Karena terlalu akrab jadinya berantem tadi. Ya biasa, kakak adik, pungkasnya. Randy juga tercatat sebagai alumni PON Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur 2008. Di bawah asuhan Haruna Sumitro dan Aji Santoso, Randy Irwan dan tim PON Jawa Timur 2008 cabang olahraga sepak bola berhasil mempersembahkan medali emas. Kemenangan ini diraih melalui partai melawan Papua di final dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercetak di papan skor adalah gol desakan Randy Irwan di menit ke-17 di Stadion Utama Palaran Samarinda, Kalimantan Timur. Audio Jungle. Gol telat Marcelino jaga muka bajul ijo di kandang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Hasil akhir pertandingan Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang pekan ke-6 BRI Liga 1 2022 terhias lewat skor 1-0 Selasa 23 Agustus 2022. Tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur, satu-satunya gol kemenangan Persebaya Surabaya atas PSIS Semarang dibukukan oleh Marcelino Ferdinand. Gol yang dibukukan wonderkid bajul ijo pada menit ke-90 sekaligus menjaga wajah Persebaya di hadapan pendukungnya sendiri. Bonek, tambahan 3 poin mengantarkan Persebaya melesat ke posisi 9 klasemen BRI Liga 1 2022. Skuad asuhan Aji Santoso mengemas 7 poin, sedangkan PSIS Semarang tertahan di urutan ke-12 dengan raihan 7 angka. PSIS Semarang mengusung permainan terbuka. Meski bertindak sebagai tim baru, Laskar Mahesa Jenar tak malu-malu bermain menyerang. Pun dengan Persebaya Surabaya yang tampil agresif sejak menit awal laga. Belum genap 3 menit, Persebaya dan PSIS saling berbalas peluang. Namun kiper kedua tim Satria Tama dari Persebaya dan Ray Redondo dari PSIS tampil fokus untuk menggagalkan peluang.
High pressing dipergerakan anak-anak bajul ijo pada menit-menit awal pertandingan. Jika PSIS memilih untuk ball possession sekaligus meredam agresivitas tuan rumah, maka Persebaya tampil agresif. Begitu mendapatkan bola, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan langsung memasuk ke Silvio Junior untuk beroperasi sebagai ujung tombak. Peluang emas dimiliki PSIS Semarang lewat Jonathan Kantilana, namun upaya gelandang Laskar Mahesa Junior itu dihentikan oleh Satria Tama. Namun protes dilayangkan pemain PSIS lantaran mengklaim kiper bajul ijo menggagalkan peluang Kantilana dengan menjegal akselerasinya. Kartu kuning pertama pada laga ini diberikan kepada bek PSIS, Ali Sasai. Dia mencegah lari Ahmad Noviandani menggunakan tangan. Memasuki menit ke-11, angin permainan mulai berpihak kepada Persebaya. Secara bergiliran Soya Momoto dan Marcelino Ferdinand mengobrak-abrik pertahanan PSIS. Tak jarang, Guntur Triaji dan kawan-kawan harus menghentikan serangan bajul ijo dengan pelanggaran. Persebaya kembali mendapatkan peluang membuka keunggulan melalui sepakan Leo Lelis. Namun, upaya bajul ijo ini masih bisa dihalau oleh Redondo. Bajul ijo nyaris mencetak gol di menit ke-18 melalui Ahmad Noviandani. Sayang, upayanya dengan memotong sepakan Alwi Selamat hanya menerpa tinggi gawang. Noviandani kembali mendapatkan peluang pada menit ke-21. Sepakannya dari sisi kanan dalam kotak penalti PSIS masih diantisipasi Ray Redondo. Skor masih 0-0. Silvio Junior dan kawan-kawan dinaungi Dewi Fortuna. Dia memiliki kesempatan untuk mengoyak gawang PSIS pada menit ke-22. Namun sontekannya masih menerpa tiang gawang setelah berhasil mengelabui Redondo. Hingga babak pertama usai, skor 0-0 bertahan untuk kedua tim. Audio Jungle. Persebaya versus PSIS, permintaan khusus kepada Taisei Marukawa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Laga antara PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya Selasa 23 Agustus 2022 diprediksi akan berdampak emosional. Pasalnya, tim Mahesa Junior saat ini diperkuat oleh mantan bintang Persebaya Surabaya, yakni Taisei Marukawa. Bersama tim barunya tersebut, Marukawa sudah tampil dalam 12 laga dan menyumbangkan 4 gol. Bersama Persebaya, dia mencatatkan 17 gol dari 32 kali penampilan. Selain Marukawa, ada 2 pemain lain yakni Ali Sasai dan Octavianus Fernando yang membela tim bajul ijo pada Liga 1 musim lalu. Pertemuan melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-6 Liga 1 2022-2023 menjadi kali pertama gelandang kelahiran Hiroshima tersebut melawan mantan klubnya. Terkait laga ini, pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexander, buka suara. Menurutnya, Marukawa saat ini sudah bisa beradaptasi dengan tim dan siap memberikan yang terbaik. Di PSIS Semarang. Sehingga dia berharap agar pemain andalannya tersebut bisa mempertahankan performanya saat melawan Persebaya Surabaya. Taisei Marukawa adalah pemain yang sudah selesai proses adaptasinya baik secara tim dan secara taktikal. Kita berharap Marukawa mampu melanjutkan tren positif di PSIS sebagaimana yang dia tunjukkan saat memperkuat Persebaya, kata Sergio Alexander, dilansir dari bolaspo.com dari laman resmi Liga. Melawan Persebaya Surabaya, pelatih asal Brazil ini mengaku jika laga akan berjalan ketat. Namun dia optimis dengan persiapan yang sudah mereka lakukan. Apalagi mereka baru meraih kemenangan kedua saat bertanding melawan Persik Kediri pekan lalu. Namun saya berharap kami bisa menampilkan penampilan terbaik sesuai dengan persiapan yang sudah kami lakukan dengan baik pula, tambahnya. Pada laga ini, penyerang asing PSIS Semarang Carlos Fortes dipastikan absen. Absennya Fortes menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk membuktikan diri. Pada beberapa laga terakhir, Andreas Ado menjadi tumpuan di lini serang tim Mahesa Junior. Dia akan dibantu oleh Taisei Marukawa dan Hari Nur di posisi winger.
Terkait Fortes, dia adalah pemain yang penting untuk kami. Dia punya kualitas dan tak bisa dipungkiri PSIS butuh dia. Namun memang sekarang kita berikan kesempatan kepada pemain lain untuk main maksimal. Saya juga harus support Fortes untuk dia dapat segera pulih. Pungkasnya.